Nikola Tesla, penemu listrik AC yang kita semua gunakan saat ini, sedang bersama seorang wanita yang bisa dikatakan adalah kekasihnya. Sedang menikmati hari-hari indah mereka. Tapi ternyata apa yang kita lihat dan kita ketahui selama ini tidak seindah kenyataannya. Ini adalah Anne Morgan, seorang wanita yang seharusnya menjadi kekasih Tesla. Ia bercerita pada kita bagaimana kisahnya bermula bersama Nikola Tesla. Nikola Tesla lahir pada tanggal 10 Juli 1856 di Smiljan, Australia, atau sekarang lebih dikenal dengan nama Kroasia. Sejak kecil ia dikategorikan sebagai anak yang sangat cerdas. Ayah Tesla sangat ingin anaknya menjadi tentara, tapi Tesla menolaknya karena ia lebih tertarik dengan listrik, teknologi yang saat itu sangat dikagumi. Dari situlah semua ini bermula. 9 tahun yang lalu, Tesla diterima bekerja di perusahaan listrik milik Thomas Alva Edison. Kinerjanya pun sangat apik. Edison yang mengetahui itu lalu memberi tantangan pada Tesla untuk memodifikasi dan mendesain ulang generator DC buatannya menjadi AC. Jika Tesla berhasil, maka itu akan sangat menguntungkan perusahaan dan dia akan diberi bonus $50.000. Berkat kecerdasannya, tanpa perlu waktu lama, Tesla dengan mudahnya berhasil menyelesaikan tantangan itu. Tapi tak disangkanya, tiba-tiba Edison berkata bahwa ia kemarin hanya bercanda perihal uang yang dia janjikan. Sebagai imbalannya, ia hanya memberi bonus tambahan gaji $18 saja. Tentu saja itu tidak lucu dan ia pun langsung. Tapi itu hanya imajinasinya saja, karena pada kenyataannya ia langsung memilih pergi dari perusahaan yang tak bisa menghargainya. Setelah itu Tesla langsung membuat gebrakan dengan membuat perusahaan listriknya sendiri dengan bantuan 2 orang investor. Tapi belum lama perusahaan itu berjalan, ia harus menerima kenyataan pahit. Ia telah ditipu dengan mengambil seluruh hak patennya. Gara-gara itu ia pun jatuh miskin dan harus bertahan hidup dengan menjadi kuli bangunan. Karirnya kembali naik saat bertemu pengusaha bernama Alfred Brown dan pengacarnya Charles Peck. Mereka yang tertarik dengan kemampuan Tesla lalu langsung menjajaki kerjasama dengan mendirikan Tesla Electronic Company, lengkap dengan laboratorium yang terletak di Manhattan. Fokus dari perusahaan ini adalah untuk menciptakan listrik AC dengan aman untuk pertama kalinya. Beberapa bulan telah berlalu. Seperti yang kita duga, Tesla telah berhasil menciptakan listrik AC. Para investornya pun mendorongnya agar segera mendaftarkan hak paten atas ciptaannya itu. Di momen itu pula, ia pun bertemu dengan Anne yang diutus ayahnya bernama JP Morgan, seorang konglomerat terkenal yang sedang mencari orang untuk diajak kerjasama bisnis. Anne sangat kagum dengan pesona Tesla yang cerdas dan penuh ambisi. Hari pun berganti. Berkat usulan dari seorang wartawan bernama Thomas Martin, hari itu ia mendemonstrasikan penemuannya itu di American Institute Electrical Engineer. Pemaparannya disambut dengan baik
Bahkan ada investor yang langsung mengajaknya untuk bekerja sama memproduksi listrik AC ini. Dia adalah George Westinghouse. 14 Agustus 1888, Tesla bertemu dengan George Westinghouse di sebuah warung sederhana. Westinghouse pun langsung menunjukkan penemuannya yang tidak berhasil. Tapi Tesla malah salah fokus pada seorang anak terlantar di depan warung itu. Setelah itu ia kembali pada topik utama. Dalam obrolan singkat itu, mereka sepakat untuk menjalin kerjasama memproduksi listrik AC secara besar-besaran dengan berbagai cara. Dan tantangan utama mereka saat ini adalah penguasa listrik DC, yaitu Edison. Westinghouse pun mengingatkan pada Tesla karena bisa saja perang akan terjadi antara dua perusahaan itu. Tapi yang lebih dipikirkan ia saat itu, bagaimana nasib terlantar anak yang berada di depan warung tadi. Beberapa tahun telah berlalu dan usaha mereka sangatlah melejit. Edison yang mengetahui itu langsung mencari siasat licik untuk menjatuhkan bisnis Tesla. Ia lalu membuat propaganda yang menyatakan bahwa listrik AC yang berjalan dua arah itu sangatlah berbahaya. Ia membuktikannya dengan menyetrum seekor anjing hingga tewas. Tesla dan Westinghouse yang mengetahui itu pun gak tinggal diam. Mereka melakukan demo yang lebih ekstrim lagi dengan menyalurkan listrik ke tubuh hingga berhasil menyalakan lampu. Bahkan mereka juga meminta seorang nenek-nenek untuk mencoba aliran listrik itu di tubuhnya. Dan ia tetap aman. Semua orang sangatlah terpukau dengan temuan Tesla ini, termasuk Anne yang mulai merasa jatuh cinta pada Tesla. Usai dari sana, Anne langsung menemui Tesla. Tanpa basa-basi, ia memberanikan diri untuk curhat pada Tesla tentang ia yang tidak menyukai ayahnya karena hanya mementingkan uang saja, tidak seperti Tesla. Tapi sayangnya asistennya memotong pembicaraan itu untuk menjaga kredibilitas JP Morgan. Sejak saat itu hubungan mereka semakin dekat. Dan suatu hari tampak ia sedang bersama Anne sedang menikmati hari-hari indah mereka. Tapi sayangnya belum ada ikatan yang pasti. Sebenarnya Tesla ingin bertemu dengan ayah Anne. Tapi sebentar lagi ia harus mempersiapkan pameran dunia di Chicago. Tahun 1893, pameran dunia yang diadakan di Chicago berjalan dengan sangat lancar. Ini adalah titik awal kesuksesan Tesla karena pameran besar itu memilih menggunakan listrik AC. Akibat hal itu, para investor perusahaan Edison pun mendesak Edison agar mau menggunakan listrik AC. Edison yang tak paham apapun tentang AC dan termakan gengsinya sendiri pun kalah dan memilih mundur sebagai CEO dari perusahaannya sendiri. Dan hari berikutnya, Edison langsung mendatangi Tesla. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan permintaan maafnya pada Tesla karena selama ini salah memandangnya dan selalu menyepelekannya. Ia mengakui kesalahannya dan keegoisannya selama ini. Bahkan ia juga bersedia untuk memberikan sejumlah dan pada Tesla untuk bekerja sama dan bersedia menjadi bawahannya. Tapi seperti sebelumnya itu hanyalah imajinasi Tesla saja, karena hal itu tak akan pernah terjadi sama sekali. Suatu hari bisnis yang dijalankan Tesla terancam bangkrut karena beberapa produknya tak kunjung berhasil dijalankan.
Westinghouse pun menawarkan pada Tesla untuk menerima sebuah proyek untuk membuat sebuah PLTA di Niagara. Jika menerima itu, mereka harus membatalkan semua kontrak sebelumnya dan memulai bisnis dari awal lagi dengan modal yang besar dan belum tahu hasilnya. Tapi jika menolak, maka mereka akan terus berharap pada produk sebelumnya yang terus gagal dan mereka harus menghadapi kejaran hutang bank. Setelah berpikir dalam, Tesla akhirnya memutuskan untuk menyobek kontrak sebelumnya dan memulai proyek baru ini. Beberapa tahun kemudian, tak disangkanya proyek PLTA di air terjun Niagara ini sangatlah sukses. Mereka berhasil menggunakan energi air terjun Niagara yang sangat besar dan ditransmisikan dengan arus AC untuk menerangi kota New York. PLTA itu adalah PLTA pertama di dunia yang menginspirasi seluruh dunia untuk mengembangkan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Sayangnya kesuksesan itu tak sebanding dengan kisah cintanya. Annie dijodohkan oleh ayahnya dengan rekan bisnisnya, sedangkan Tesla mendapat wejangan dari seseorang bahwa seorang penemu seharusnya tak memiliki kekasih karena akan mengganggu penelitiannya. Mereka lalu saling bertemu dan sama-sama gak berani mengungkapkan kegundahan hati mereka masing-masing. Tesla lalu menyampaikan bahwa mereka tak lagi bisa bersama karena ia harus ke Colorado untuk fokus menciptakan ide-idenya yang lain dan tak bisa menemani Annie lagi. Annie pun hanya bisa mengiyakan meski itu sangatlah berat. Di Colorado, Tesla berusaha untuk menciptakan teknologi terbarunya menggunakan uang pribadinya yang selama ini ia kumpulkan. Ternyata selama ini dengan kekayaan sebanyak itu ia tak pernah berfoya-foya karena ia ingin mewujudkan mimpi-mimpinya yang lain. Percobaan pertamanya berjalan dengan sangat lancar, tapi tiba-tiba listrik di tempat itu mati. Ternyata tanpa sengaja ia telah membakar laboratoriumnya yang satunya. Hal ini pun mengakibatkan matinya listrik di seluruh kota. Tesla mengalami kerugian yang sangat-sangat besar. Seminggu kemudian, Tesla menemui ayah Annie yaitu JP Morgan. Ia ke sana dengan membawa idenya untuk mengembangkan alat komunikasi yang bisa mengirim pesan melintasi benua. Mendengar itu, JP Morgan pun langsung menyetujuinya dan bersedia menjadi investor dengan memberi modal sebesar $150.000. Beberapa tahun telah berlalu dan Tesla belum ada tanda-tanda berhasil menciptakan gagasan yang ia sampaikan itu. Annie pun datang ke sana dan mengecek perkembangan dari alat itu. Tapi tak disangkanya, ia justru menemukan Tesla yang sibuk membangun pembangkit listrik untuk menerangi warga desa secara gratis. Dan belum menyentuh alat komunikasi yang dia janjikan sebelumnya. Annie pun mengingatkannya karena ada ilmuwan lain yang sudah siap dan bisa mentransmisikan pesan melewati Samudra Pasifik. Tak disangkanya Tesla gak peduli. Ia lebih mementingkan nasib orang-orang susah di sekitarnya. Annie yang mendengar itu dengan tegas memperingatkannya bahwa mereka sedang berbisnis dan Tesla sama sekali tak mengerti ekonomi. Hari berikutnya, JP Morgan memutuskan untuk menghentikan kerjasama itu. Tesla berusaha untuk membela diri dan memohon, tapi itu gak ada gunanya. Keputusan JP Morgan sudah bulat.
Beberapa tahun kemudian, Tesla sudah tak punya apa-apa lagi. Bahkan harapan hidup pun sudah tidak ada. Ia pernah berusaha membangun bisnis lagi, tapi tak ada yang mau bekerja sama dengannya. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian di sebuah penginapan kumuh dan meninggal pada tahun 1943 di usia 87 tahun tanpa ada yang memperdulikannya. I did a lot of bad things, and never did I give